berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Diam di sana berzikir. Kemudian ini kisah Nabi Ibrahim juga begitu. Padahal Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam beribadah di dalam api. Tapi tidak begitu panjang ceritanya. Tapi yang diceritakan adalah tentang kehebatannya berdakwah kepada Raja Namrus. Kemudian tentang kehebatannya berdakwah kepada bapaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam satu keluarga niki kadang-kadang bapaknya yang rajin ibadah, anaknya yang macel. Kadang-kadang anaknya yang rajin pergi mondok, bapaknya yang macel. Kadang-kadang suaminya rajin sholat tahajud, istrinya telat terus. Kadang-kadang sebaliknya juga, istrinya yang rajin, suaminya enggak sholat. Jadi kebalikan. Nah, semua nikah terjadi tidak ada hubungannya. Ini termasuk contohnya Nabi Ibrahim, dia anak yang taat beliau itu, sehingga diangkat menjadi nabi yang benar. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang benar, selalu berbuat benar. Bapaknya malah menyembah berhala, nyembah patung. Makanya nggak bisa jadi ukuran. Sering kita itu orahan jadi imam lagu anak bebotoh, tidak boleh begitu. Karena sudah ada contoh-contohnya. Ia doang lalu berdakwah lagu bapak sendiri ndek sembayang, tidak bisa jadi ukuran. Nabi Ibrahim kencang dakwahnya, bapaknya malah buat patung. Sudah ada contoh-contohnya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Maka ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu sedikit pun? Berhala disembah sama bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Dan ketika dikatakan kepada Azar ini patung itu nggak mendengar, marah dia. Jangan kamu ngomong begitu. Dia adalah Tuhanku. Nah, tetap dia meyakini. Terus didakwai sama Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya dia sampaikan lagi, dia datang lagi Nabi Ibrahim. Jadi nggak sekali. Yang kedua, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Wahai bapak, katanya, sungguh nih saya datang lagi sama bapak dengan satu ilmu yang engkau tidak tahu, aku saja yang tahu. Maka ikuti saja saya. Kata Nabi Ibrahim, ihdika siratan sawiyya. Saya ingin menunjukkan engkau jalan yang benar, yang lurus. Malah marah lagi bapaknya. Ini dakwah kedua ke sana. Itu jadi dakwah itu bukan sekali Pak, berkali-kali disuruh datengin. Jangan marah kalau kita didatengin untuk didakwahi. Lagu itu wah pacu Pak Ustadz. Walaupun kita sudah tamatan Mesir, tetap kita harus saling datangi untuk saling ajak mengajak. Itu yang namanya dakwah itu. Tidak memilih siapa dan siapa, pokoknya karena apa? Kita menjalankan perintah dakwah. Itu mengajak. Kemudian yang berikutnya, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapak, saya datang lagi. Jangan engkau menyembah syaitan. Karena Azar itu termasuk penyembah berhala. Disebutlah menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya.
sesungguhnya syaitan itu kepada zat yang maha pengasih itu dia melawan. Dia melawan, Ausia itu melawan. Sudah 3 kali kan, tetap marah juga Azar, enggak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Hanya datang yang keempat kali. Ya abati, hai bapak, inni akhafu an yamassaka azabum minar rahman. Ya bukan datang Malik, saya datang ke sini untuk mengajakmu kembali. Saya takut nanti azab Allah itu menyentuhmu, mengazabmu. Allah yang Maha Rahman itu, yang Maha Kasih Sayang, mengazabmu. Fatakuna lisyaitani waliyah, sehingga engkau menjadi peneman syaitan. Itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau sekarang kan dari awal sampai akhir kalau kita ngajak orang harus tetap dengan bahasa yang baik. Itu. Kalau Nabi Ibrahim tuh, kalau coba pakai sekarang bahasanya Nabi Ibrahim, kita pakai dakwah sekali ya. Pak, saya datang ke sini ngajak Bapak sholat, mau apa enggak? Duluan aja. Besoknya, Pak, Bapak mau enggak diajak ke masjid? Kita ini saudara dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah duluan aja. Itu yang ketiga, Pak, ini saya ngajak Bapak untuk ke masjid untuk sholat berjamaah karena ini jalan yang lurus, jalan aja. Pak, saya takut Bapak nanti jadi pengikut setan. Coba menulis sekali kira-kira gimana? Pastilah orang ini marah. Pakai bahasa halus saja kita dakwah masih tersinggung orang-orang. Masih tersinggung. Kita pakai bahasa halus saja masih tersinggung, masih marah. Masih tidak menerima. Apalagi kalau kita pakai bahasanya Nabi Ibrahim, bahasanya Quran. Itu namanya Allah kasih sayang kepada kita semua. Itu kenapa? Kita ini masih mempertahankan diri. Masih mempertahankan diri. Kemudian qala, maka dia menjawab bapaknya nih, araghibu anta an alihati ya Ibrahim. Langsung nimbal, hai Ibrahim, ndak takut, kamu ndak takut sama Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni waliya. Kalau kamu tidak berhenti mendakwahi saya saya akan usir dari sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Maka kemudian Allah firmankan, salamun alaik. Bersejahteralah kamu wahai Ibrahim. Keselamatan atasmu. Ketika kita mendapatkan ujian dalam pekerjaan dakwah, maka itu kesejahteraan sebenarnya. Nabi Ibrahim dilempar ke api, dapatnya apa? Sejahtera. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin dan sejukkan, berikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Ini kan kita buka sembarangan Pak ayatnya. Mbembe oleh tetembe Quran niki pasti bicara tentang kehebatan dakwah. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Maka setelah itu Nabi Ibrahim, wahai Bapak, mudah-mudahan engkau sejahtera juga. Dan saya akan memohonkan ampun untukmu wahai Bapak kepada Tuhanku, karena engkau tidak mau diajak. Innahu kana bihafiyya wa atazilukum wa ma ta'muru wa ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Dan aku ingin mengajakmu untuk meminta supaya jangan minta kepada selain Allah. Wa da'u rabbi, dan aku akan meminta kepada Tuhanku. Asa, mudah-mudahan, alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan dengan doaku ini Allah itu tidak memurkaimu. Jadi kita itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang benar. Tidak ada nabi tidak benar. Tapi di sini disebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dia itu nabi yang siddiq, yang benar.
Sifat Nabi itu kan ada 4. Pertama, sidik, harus benar. Jadi apapun harus benar. Ini analogi Pak, ini logika. Apapun itu harus benar. Yang kedua, amanah. Amanah ini artinya sampai. Itu. Ya, yang amanah itu artinya amanah sudah. Itu pesanan yang harus dijaga. Itu namanya amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu harus disampaikan. Yang keempat, patonah, cerdas. Nah, contohnya mungkin Pak Junaidi, tolong mic ini sampaikan sama Pak Kades. Nah, kenapa saya percaya sama Pak Junaidi? Karena dia benar, ndik miring-miring, ndik jogang. Dia benar orangnya kan. Pertama, kenapa saya percaya nitip mic ini untuk disampaikan ke kantor desa? Karena saya tahu Bapak ini orangnya benar. Benar dalam artinya fisik. Dia tidak gila. Dan dia sehat. Dan bisa dipercaya. Sehingga dikasih amanah. Tolong sampaikan sama Pak Kades. 1. Dia benar. Yang kedua, amanah. Bapak ini saya percaya, Pak Junaidi ini saya percaya bawa mic ini karena dia amanah, artinya pandai menjaga. Itu, tidak mungkin dia akan selewengkan kemana-mana. Kita pinjam dulu metegade dulu tuh kado beli kedit, tidak mungkin kan? Dia akan bawa. Itu namanya amanah. Pertama sidik, yang kedua amanah. Setelah dia amanah, maka yang ketiga harus tabligh, harus disampaikan. Tabligh itu artinya sampai. Mubaligh artinya penyampai. Itu. Jadi yang ketiga ini, yang ke-1, ke-2, ke-3, 4 ini penting semuanya. Sekarang saya ini nitip barang. Tapi tempat saya nitip barang ini anak kecil baru bisa jalan. Kira-kira benar apa tidak? Tidak benar kan? Berarti enggak sidik namanya. Yang kedua, saya nitip barang sama orang dewasa, tapi orang ini dia gila. Kira-kira benar apa tidak? Enggak benar. Ndak sidik arane. Ndak sidik namanya. Yang ketiga, orang ini tempat saya nitip barang itu artinya dia tidak tahu alamatnya di mana rumah orang yang saya titipkan barang ini. Tidak benar juga. Maka syarat pertama itu adalah harus benar. Dan semua sifat-sifat Nabi ini menjadi amaliyah yang pelunggu kami sehari-hari. Kita harus jadi hamba-hamba Allah yang benar. Harus sidik. Sehingga kita ini dikasih agama ini. Agama Islam ini, karena Allah ini memilih kita duduk di sini, dianggap kita ini sebagai orang-orang yang benar, sehingga didudukkan di tempat ini. Kalau kita itu dipandang oleh Allah menjadi hamba-hamba yang enggak benar, lain tempat kita duduk. Paling-paling duduknya di mana? Di pantai, mungkin duduknya di bar, mungkin duduknya di depan TV, mungkin karena tidak benar. Itu. Jadi kalau kita mau mencontoh mengikuti sifat Nabi, kita harus jadi orang benar. Nah, karena kita jadi orang benar, sehingga didudukkanlah kita di tempat ini. Jadi orang benar. Yang kedua, jadi orang amanah. Kita harus jaga amanah agama ini. Kalau kita disuruh berjamaah, berjamaahlah, itu namanya menjaga agama. Kalau untuk berjamaah kita berat, tapi kalau untuk berdiri di tengah jalan mau pahala belik Pak, minta uang di jalan tuh kota amal pahala juga. Berpanas-panas, tapi pas gantian sholat berjamaah berdingin-dingin di dalam masjid, nggak mau dia. Berarti ini kurang benar. Buat masjid
minta kota amal, minta amal di jalan itu kan berpanas-panas sampai hitam Pak, kasihan. Saya kasihan, jangan pakai anak-anak kalau kebetulan ada masalah begitu. Karena ada beberapa tempat kemarin diprotes Pak. Itu namanya eksploitasi anak. Jangan pakai anak-anak dan bahaya di tengah jalan. Itu, pakai orang dewasa saja. Jangan salah niat, sengaja pasangan itu dedara ya. Terpaksa entah harus ngerim. Ona saya ndek sugul mengajin sak biru ni ke sugul doang. Ya ingat dia ya, betulan Mas Rijal doang kajeng ketia. Nah. Dia bagus nanti. Sekat. Lamun tadah bajangan satu. Tapi jangan salah niat Pak. Kalau ada yang masih mbak-mbak ini, jangan salah niat. Itu ya, orang berani berpanas-panas minta uang untuk bangun masjid sampai hitam, tapi berdingin-dingin sholat berjamaah di masjid ndak mau dia, kan ya kebalik doang jadi niki. Itu seperti orang bikin bak air tapi nggak diisi baknya, kan rugi jadinya. Itu. Jadi itu ada dua tugas. Orang yang bertugas meminta sumbangan untuk pembangunan masjid namanya membantu umat Islam. Kalau orang yang mengajak manusia mengisi masjid dengan berjamaah namanya membantu agama Islam. Itu beda nih. Lamun menganjang lek rurung minta sumbangan atau minta sumbangan untuk bangun masjid namanya membantu agama Islam. Tapi kalau mengajak manusia masuk ke masjid untuk ikuti pengajian, meramaikan masjid berjamaah namanya membantu agama Islam. Harus tahu beda. Okay. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, maka kamu akan saya bantu, firman Allah. Itu. Kemudian yang ketiga, amanah. Jadi menjaga amanah agama ini adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah. Bapak-bapak datang ke masjid berjamaah, ibu-ibu menutup aurat, kurangin tan ngobrol nggih ibu-ibu. Lamun bapak-bapak dianjurkan timan kurang tertib, pokok satu hati. Satu hati, ndak bersiap. Itu dianjurkan bapak-bapak. Dakaan kurang tertib lagu pokok besopo angen. Lamun ibu-ibu beda, dianjurkan tertib walaupun kurang akor. Saya nggak ibu-ibu lamun akor lalu daerah lain rekeng. Paian siaparan bapak kurang pejonjok nih, ye tega doang ceritaan bapak. Si ibu-ibu nanti saya kasih tahu rahasianya Bu ya, rahasia sawi ini nggih. Supaya bapaknya nggak bisa marah, kecil nih ke. Itu pokok nih kunci yang dulu yang saya kasih tahu ibu-ibu itu, lamun sili bapak demak toak gop baok selesai urusan, den tahu sili bapak-bapak. Ini sekedik rahasian bapak-bapak sebenarnya. Harus cekat lek dapur, lek kasur, lek sumur niki ya harus niki ibu-ibu. Lamun dah pinter lek tahu sak telu niki, bar-bermentan dengenyang ngomeh, wah, den tahu sili bapak. Lagu lek dapur ndek kulu, ben pae maka nyet lalu entan meriah, ndek kulu wah, maka nyelik ndek meriah pendah. Nah, berarti yang ndek kulu lek dapur. Mbendek kulu lek dapur, mbendek kulu lek kasur, malik ndek kulu lek sumur. Enggak tuh kenceng tan ngomeh, lalalala. Temui diri bis lelah, unin ngomeh ibu. Datang temui bapak ngomeh, ndek bede temui. Jadi ibu-ibu harus pintar di 3 tempat nih ke cekat lek sumur, mopo, mandi, mersi. Lambang sumur nih. Cekat lek dapur, bares kemudian kasur ya. Cekat les dapur,
meriap, selalu berinovasi. Tahu dokaran berinovasi? Peta hobi suami kita itu apa? Karena semuanya kita ini, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, masakan yang paling enak itu masakan ibu kita sendiri. Karena apa? Karena dari semenjak kita dari air susu sampai kita besar, berembe-rembe kemai, priapan dek balik tetap kurang. Dek bau simpalik priapan ibu kita sendiri. Karena masakan ibu itu adalah masakan yang kita makan dari sejak kecil. Situ bedanya. Karena susah untuk mengadaptasi. Karena itu hubungan langsung dengan emosional kita dengan orang tua. Nah, makanya ibu-ibu harus berinovasi. Perbintan ada yang demen bekelor bapak, ya ceker di dapur. Lanjut yang ketiga sekarang ya, nanti lanjut lagi. Jadi membantu agama Islam itu adalah membangun masjid. Nah, itu namanya amanah, menjaga agama. Sidik benar, amanah menjaga perintah Allah itu amanah. Tablik. Nah, contoh ke ibu-ibu, saaran tablik niki tiang sempait ai. Niki kan, tahu kenyempait dengan niki jelas ndek jogang. Yang kedua dengan niki ya bau si nak jaga barang niki wah percaya ke bau pasti bisa dijaga. Tetapi ndak dia sampaikan barang titipan niki kira benar apa tidak. Jelas tersilik. Nah, agama ini kita udah dikasih oleh Allah. Dan kita disuruh jaga amalannya, tapi ndak mau kita sampaikan kepada orang lain. Apa namanya? Kira apa namanya? Ndek temanmu sempat itu berdakwah, ndek tahu. Dengan cakuk ia tahu berdakwah. Orang buta, maaf, orang buta ini bisa dakwah. Ada jamaah jalan kaki Pak 4 bulan dari Sumatera. Dia itu ndak punya kaki dua-duanya. Dia jalan pakai tangan. Jalan kaki, gabung sama jamaah jalan kaki. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan dakwah. Lagu ndek tuah mondok Pak Ustaz. Dakwah niki ndek perlu ngonek-ngonek daya berdakwah. Pak, sila terduduk di masjid atau ndek semalangan dakwah waharan niki. Ndek perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jumaidi kurung darun dejulu ndak man kelepan. Karena ayat Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang yang memamurkan masjid kan belu lalu. Lampak-lampak benuto nuni ditekene terus. Jadi dakwah itu pakai isyarat pun sudah bisa, Pak. Jadi selesai wah tahu kayak kena dakwah waharan niki. Atau berat lalu iman terus di batas kejitin makejit sekedip iwah keta dakwah sudah namanya itu. Atau sekedar dakwah sudah namanya itu, tidak perlu panjang-panjang. Jadi dakwah itu tidak perlu ndek tembau saya ndak seharus punya ilmu yang tinggi-tinggi. Bantas betenak soal. Nah, tetapi kalau mengajar baru harus punya ilmu yang dalam gitu. Jadi sifat Nabi itu sidik benar, amanah jaga. Kemudian yang ketiga dia harus menyampaikan. Ini adalah air yang dititip oleh Bapak Haji untuk Pak Kades misalnya begitu. Nah, inilah tablik itu artinya menyampaikan. Barulah Anda itu menjadi patonah. Apa ini? Baru di ACC menjadi orang yang patonah. Umat yang patonah itu umat yang cerdas luar biasa ini terkena si Allah Ta'ala. Ini lagu memang Anda benar ndek dijogang atau pokok itu kena pokok. Kedua kita bisa menjaga nyaan nih barang sempait nih nyaan ndak ganggu-ganggu. Lagu jauh doke doang niki. Ndek sampai-sampean ndak disampaikan kepada yang berhak menerima. Maka itu ndak benar. Itu. Kita tidak akan dapat cap jempol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus disampaikan. Setelah disampaikan itulah
baru kita akan mendapatkan 4 hakikat sifat Nabi tersebut. 1, yaitu kita harus menjadi hamba yang benar. Yang kedua, harus menjadi hamba yang amanah, menjaga agama. Yang ketiga, harus menjadi hamba yang menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kita. Baru kita akan mendapatkan patonah. Ini baru cerdas. Terima kasih. Nabi SAW akan berterima kasih kepada kita kalau kita mau menyampaikan agama ini. Apa bentuk terima kasihnya Rasulullah? Rasulullah akan berikan kita syafaat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya muzakarah. Itu. Nah, itu 4 sifat Nabi. Sudah selesai. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apabila kita menjalankan agama ini dengan cara yang benar, menjaganya dengan cara yang benar, kemudian kita tunaikan hak sama muslim, yaitu dengan cara mentabligkan agama ini, baru kita akan mendapatkan predikat cerdas, umat yang cerdas, umat sak pintar, itu yang mau mentabligkan agama ini. Karena agama ini harus sampai. Tetapi kalau kita tidak sampaikan agama ini, maka nanti ideologi agama ini akan berubah. Itu kepahaman kita tentang agama ini akan berubah. Itu. Jadi oleh karena itu kita harus sampaikan agama niki, insyaallah nggih. Itu dan katakan kepada orang-orang mukmin itu agar selalu menjaga pandangan. Jaga pandangan karena pintu hati niki 4. Pertama dari penglihatan. Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Lamun tendek telek napi-napi berbentan tak melek. Kamar anika. Pintu hati itu ada 4. Pertama, pintu hati itu dari pandangan mata. Yang kedua dari pikiran. Yang ketiga dari ucapan. Yang keempat dari pendengaran. Itu. Sehingga apa yang masuk melalui pandangan mata itu masuk dia di hati. Oke. Jadi hakikat zikir itu diam. Teduk dalam angan. Itu. Yang paling bagus itu zahiriyahnya diucapkan, batinnya juga diucapkan. Itu namanya zikir. Karena apa? Apa yang masuk dari pandangan mata niki, dari pandangan penyerminan tiang pelunggu niki adalah akan masuk ke dalam hati. Itu pintunya. Yang kedua, apa yang dipikirkan masuk ke hati. Apa yang kita pikirkan itu masuk di hati. Sehingga harus dijaga pikiran. Pintu yang ketiga daripada pintu hati itu adalah telinga. Apa jasa dengar niki masuk di hati. Yang keempat itu pintu hati adalah ucapan. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa cinta sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Nah, itu jadi itu termasuk daripada beberapa pintu hati. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi hamba-hamba yang benar, menjadi hamba yang amanah, menjadi hamba yang menyampaikan amanah agama, kemudian menjadi hamba-hamba yang cerdas, yaitu dengan cara menjaga pandangan, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga pendengaran, supaya hati tiang pelungguh niki menjadi hati-hati yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja nggih. Kurang lebih yang sampaikan niki, yang mohon maaf. Kalian kalau ada ucapan yang kurang benar mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.